Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Nailul Inayah dari kelas Jurnalistik 1C, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan pula rekan-rekan saya dari kelompok 1, yakni yang pertama ada Muhammad Naufar Ramadan, yang kedua Muhammad An-Nasrul Huda, yang ketiga Nur Halimah, yang keempat Muhammad Raka Gustian Putra, yang kelima Muhammad Rizky Lempo, yang keenam Ranti Arminda, yang ketujuh Resti Fahira Alma, kedelapan Neni Maudi Aprianti, kesembilan Mira Puspita Isnadia, dan yang terakhir Muhammad Fazar Ramadoni. Baik, saya beserta rekan-rekan perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai komunikasi antar personal yang lebih kami spesifikkan menjadi pola komunikasi interaksional atau hubungan orang tua dengan anak. Apa sih yang dinamakan komunikasi antar pribadi? Nah, menurut Devito, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. Nah, awal terjadinya komunikasi karena ada suatu pesan yang ingin disampaikan. Pola komunikasi dapat difahami sebagai pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat difahami. Pola komunikasi yang dibangun akan mempengaruhi pola asuh orang tua. Dengan pola komunikasi yang baik, diharapkan akan menciptakan pola asuh yang baik. Kegiatan pengasuh anak akan berhasil dengan baik jika pola komunikasi yang tercipta dilambari dengan cinta dan kasih sayang, dengan memposisikan anak sebagai subjek yang harus dibina, dibimbing, dididik, dan bukan sebagai subjek semata. Pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua. Kenapa komunikasi menjadi faktor penting keharmonisan antara anak dan orang tua? Karena pada hakikatnya komunikasi yang bisa menguntungkan kedua pihak ialah komunikasi timbal balik yang kedua pihak tersebut terdapat spontanitas serta keterbukaannya. Dalam komunikasi demikian, orang tua dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan jalan pikiran anak. Keterbukaan sang anak dalam mengungkapkan isi hati dan pikirannya kepada orang tua dan kesediaan orang tua mendengarkan dan memahami isi hati dan pikiran dari anaknya tersebut dapat membuat mereka belajar dan memahami karakteristik sang anak. Relasi antara orang tua dan anak pun dapat dilihat dalam beberapa aspek maupun karakteristik. Salah satunya adalah kesediaan anak untuk berkomunikasi dengan orang tua dan kesediaan orang tua untuk mendengarkan isi hati pikiran sang anak. Bagaimana komunikasi antara orang tua dan anak dapat dikatakan sebuah komunikasi yang efektif? Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila komunikan yaitu sang anak dapat menginterpretasikan pesan yang diterimanya sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator yaitu orang tua. Orang tua menerapkan konsep atau metode cara mendidik remaja berdasarkan ambisinya saja bahwa si anak harus sesuai dengan keinginannya dan sesuai yang diharapkannya, bukan konsep bagaimana sang anak tersebut dapat memahami dan mengerti bagaimana tanggung jawabnya sebagai seorang remaja pada usianya dan tanggung jawabnya terhadap lingkungannya. Bahwa menjadi orang tua tidak saja menjadi pendidik, pendamping, dan pemberi nafkah bagi kehidupan seorang anak. Tetapi yang jarang dilakukan orang tua adalah menjadi sahabat atau teman bagi seorang anak. Menjadi teman berarti menjadi mereka yang mendengarkan, menjadi mereka yang terbuka, dan menjadi mereka yang jujur. Beberapa jenis komunikasi ini bisa meningkatkan relasi yang baik antara orang tua dan anak. 2. Komunikasi yang terbuka. Komunikasi ini dapat diterapkan kepada anak-anak kita. Komunikasi itu ditandai oleh ketegasan dalam mengungkapkan pikiran,
gagasan, tujuan, dan bahkan perasaan tidak suka Anda untuk kebaikan seorang anak dalam hidup yang sedang ia atau mereka jalani sekarang. Ketiga, yaitu komunikasi yang jujur. Jujur di sini adalah kualitas diri yang dimiliki orang tua dalam mendidik anaknya. Sederhananya, jujur dapat diartikan yaitu jika seorang anak salah, maka salahkan, lalu beritahu salahnya di mana, lalu kasih arahan bagaimana seharusnya dilakukan si anak. Dan juga sebaliknya, jika seorang anak benar, maka benarkan. Dan apabila si anak mencapai kesuksesan tertentu, orang tua pun harus jujur memberikan pujian dan apresiasi kepada si anak. Keempat, berani meminta maaf jika memang kesalahan ada di orang tua. Karena sebaik apapun seorang manusia, mau itu presiden atau ulama besar, pasti mempunyai kesalahan karena itu adalah sifatnya manusiawi. Jadi, bukan hanya seorang anak saja yang selalu meminta maaf kepada orang tua, tetapi sebaliknya. Karena meminta maaf adalah sikap yang sangat bijak dalam komunikasi keluarga. Kelima, jenis komunikasi yang dapat meningkatkan relasi yang baik antara orang tua dan anak yaitu didik anak dengan santun, bicara yang tegas, jangan mendoktrin. Karena mendidik anak sebuah kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, dan apalagi perkembangan masa remaja saat ini. Tidak bisa dipungkiri, peran aktif orang tua dalam dunia remaja sangatlah dibutuhkan sekali. Namun, mendidik anak adalah bukan sekedar menyekolahkan saja dan diserahkan terhadap gurunya yang mengajar, tetapi lebih dari itu. Masih banyak cara yang mendidik agar anak menjadi harapan serta keinginan orang tua yang baik. Terakhir, keenam, jenis komunikasi yang dapat meningkatkan relasi yang baik antara orang tua dan anak yaitu berilah pilihan bukan penekanan. Karena peran orang tua dan sekolah sangatlah penting, sebab remaja ini belum siap untuk bermasyarakat. Bimbingan orang tua dan guru sangatlah diperlukan agar remaja tidak salah arah. Karena di masyarakat amat banyak pengaruh negatif yang dapat menyengsarakan masa depan remaja. Setelah itu, ajaklah mereka berdiskusi di mana pendidik dapat mendengarkan dengan sabar segala isi hati dan keluhan mereka. Dicukupkan sekian pemaparan materi mengenai komunikasi antarpersonal. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.